Halo cuy, balik lagi di channel gue. Ia akan membahas film-film baru, lawas, dan film biografi. Kali ini gue akan mengangkat satu film yang berjudul Law Abiding Citizen yang dirilis pada tahun 2009. Disutradarai oleh F. Gary Gray dan diperankan oleh Gerard Butler dan Jamie Foxx. Seperti biasanya, tanpa basa-basi, kita langsung aja. Skuy! Kita diperlihatkan dengan pembunuhan dan sekaligus perampokan di sebuah rumah tepatnya di Philadelphia. Tetapi suaminya tidak bisa berbuat lebih dan itu menyebabkan seorang istri dan anak perempuan meninggal dunia pada malam itu. Dan mirisnya hanya tertinggal suami. Pria itu bernama Clyde Shelton. Dan ini adalah Nick yang berprofesi sebagai jaksa penuntut. Clyde berharap Nick dapat memberikan hukuman yang sepadan pada dua orang itu. Dua orang perampok tersebut bernama Clarence Darby dan Rupert Ames. Tetapi karena sistem membutuhkan bukti yang kuat, Nick tidak dapat membantu lebih. Dan parahnya lagi, Nick membuat kesepakatan dengan Darby untuk mengkambing hitamkan Ames. Sedangkan yang harus bertanggung jawab atas kematian istrinya adalah Darby. Clyde yang melihat Nick dan Darby sangat kecewa dan marah dan terlihat menaruh dendam yang sangat dalam pada Nick. 10 tahun kemudian, Nick mempunyai istri dan anak perempuan di kehidupannya dan terlihat sangat bahagia. Tibalah di hari hukuman mati Rupert Ames. Nick dan bersama rekan-rekannya mengikuti eksekusi itu. Eksekusi Rupert Ames tidak berjalan mulus dan mati dengan mengenaskan. Padahal mesin eksekusi dirancang tanpa rasa sakit, tapi malah sebaliknya. Ternyata cairannya tersebut sudah disabotase dan tertulis "Can fight fate". Nick mengingat hal itu. Kata-kata yang dikatakan Darby pada kesepakatan di pengadilan sama seperti yang tertulis di cairan tersebut. Fight fate, right? Mereka pun mengejar Darby. Darby yang sedang berada di rumahnya ditelepon nomor tak dikenal yang menyuruhnya untuk kabur sebelum polisi datang menangkapnya. Dia pun mengikuti instruksi orang itu. Ternyata itu adalah rencana Clyde. Ia akan menjebak Darby. Pistolnya melumpuhkan Darby dengan paku berlapis tetrodotoxin. Kemudian Clyde mengikat Darby ke meja, membuat persiapan medis untuk memperpanjang penderitaan Darby. Pembalasan dendam Clyde pun berhasil dengan memotong badan Darby 25 bagian terpisah dan tidak lupa merekam kejadian tersebut. Nick berasumsi bahwa Clyde adalah satu-satunya tersangka di balik semua ini. Mereka pun menangkapnya. Tapi Clyde yang sudah mengetahui itu bersedia dengan melepaskan semua pakaiannya dan siap untuk ditangkap. Clyde menatap Nick dengan dendam yang sangat besar saat itu. Tepat di hari interogasi Clyde, seseorang mengirim paket DVD ke rumah Nick. Ternyata itu adalah rekaman mutilasi Clyde terhadap Darby. Sementara Nick mencoba mengambil pengakuan terhadap Clyde, tapi Clyde membuat kesepakatan dengan Nick. Dia meminta kasur Duxiana terbaru untuk selnya. Dan sebagai imbalannya, Clyde akan memberi pengakuan bahwa dia telah membunuh Darby. Nick yang tidak setuju dengan Clyde dikabari bahwa seseorang mengirim DVD mutilasi pada anaknya. Kesepakatan itu telah diterima Nick. Kasur pun tiba di sel Clyde. Nick yang gelisah kembali ke rumah dan menghibur anaknya dengan mengatakan bahwa itu hanya film horor dan bukan sungguhan. Tibalah di hari sidang Clyde. Terlihat Clyde hanya membela dirinya sendiri, tanpa pengacara ataupun jaksa. Dia memainkan peran seperti seorang yang taat hukum dan mengatakan undang-undang secara rinci dan tepat. Hakim pun setuju dengan Clyde. Karena Clyde dipenjara tanpa ada bukti yang memberatkannya, hakim memberikan jaminan pada Clyde. Karena terlihat gampang, Clyde hanya tertawa di pengadilan sambil menghina hakim karena terlalu mudah bagi seorang pembunuh mutilasi untuk dibebaskan begitu saja. Clyde pun kembali ke penjara dan memberikan semua pengakuan pembunuhan atas Darby dan Ames secara rinci. Dan sekali lagi, Clyde membuat kesepakatan dengan Nick untuk memberikannya makan siang steak beserta iPod untuk menemani makan siangnya di penjara. Dengan imbalan lokasi pengacara Darby yang sudah dilaporkan hilang 3 hari yang lalu. Nick setuju dengan kesepakatan itu. Besoknya, Nick terlambat memberikan makan siang pada Clyde
Nick yang tergesa-gesa karena keterlambatannya itu meminta jawaban di mana lokasi pengacara Darby. Setelah mendapatkan lokasi, Nick dan semua anggota menyelamatkan pengacara itu. Tapi Nick terlambat menolong orang itu di menit-menit terakhir. Kembali lagi pada Clyde. Dia membunuh teman satu selnya dengan tulang stick yang tersisa. Itu semua sudah dalam rencana Clyde. Peristiwa itu membuatnya harus dipindahkan ke ruang penjara isolasi, di mana dia hanya seorang diri di penjara bawah tanah. Nick bertemu dengan Clyde di ruang bawah tanah dan memberikannya gelang yang dibuat anaknya, dengan mengatakan bahwa istri dan anaknya tidak ingin Clyde melakukan semua ini. Malamnya, Nick dan rekannya bertemu dengan mantan CIA. Dia mengatakan Clyde sebelumnya bekerja dengan agen tersebut, dan Clyde lah yang menciptakan perangkat pembunuhan imajinatif dan mengatur taktik mematikan terhadap target-target yang hampir dibilang mustahil. Mereka diperingatkan bahwa Clyde dapat membunuh siapa saja, kapan saja dia mau. Dan jika dia berada di penjara, itu semua adalah bagian dari rencana besarnya. Orang itu mengatakan hanya ada satu cara, yaitu dengan membunuhnya langsung di tempat. Selain cara itu, kalian tidak bisa menghentikan Clyde. Sehabis pertemuannya dengan mantan CIA, mereka bertemu dengan Hakim. Tapi tidak lama kemudian, Hakim mengangkat telepon dan tewas seketika. Clyde menjelaskan kepada Nick bahwa pembunuhan itu bukan tentang balas dendam, tetapi kegagalan sistem peradilan. Clyde kemudian menuntut untuk dibebaskan dan sekaligus menghapus semua tuduhan terhadapnya. Tepat pada jam 6, atau dia akan membunuh semua orang. Nick yang tidak menerima kesepakatan itu membuat semua rekan kerja Nick sangat gelisah akan apa yang terjadi tepat pada jam 6. Dan beruntungnya tidak terjadi apa-apa, dan mereka hanya menganggap bahwa Clyde hanya menggertak saja. Beberapa waktu setelah jam 6, mobil mereka yang ada di parkiran pelan-pelan meledak dan bomnya terus berjalan menuju pada Sarah yang adalah asisten Nick dan sekaligus teman baik Nick. Sarah pun meninggal dengan kejadian tersebut. Tetapi Clyde tidak menyentuh mobil Nick sama sekali. Nick pun bertemu dengan wali kota yang berniat akan menghentikan Clyde sebelum semua menjadi lebih parah. Keluarga Nick ditempatkan ke tempat yang lebih aman. Nick bertemu dengan Clyde secara pribadi. Dengan sangat frustasi, dia mengatakan pada Clyde, jika mereka mencoba menghukum Amos dan Darby, mereka mungkin akan bebas karena bukti yang sangat kurang. Tetapi Clyde berkata bahwa dia akan menghancurkan semuanya karena ini adalah perang yang sesungguhnya. Tibalah di hari pemakaman Sarah. Nick yang hendak pulang bersama rombongan rekan kerjanya dikagetkan dengan mobil mereka yang tiba-tiba mati. Dengan sekilas, Nick melihat sesuatu yang aneh seperti robot dan mulai menembaki mobil Jonas, teman baiknya Nick. Itu membuat temannya mati seketika dengan ledakan terakhir yang menimpa mobilnya. Nick yang sangat terpukul atas kematian temannya Jonas bertemu dengan wali kota. Nick yang ingin resign dari jabatannya malah diangkat menjadi jaksa wilayah karena satu kota takut akan apa yang terjadi ke depannya. Seorang Clyde yang dipenjara dapat membunuh dengan mudah tanpa kaki tangan membuat pemerintah ketakutan. Wali kota pun menegaskan untuk menutup kota dan mengatakan bahwa ini adalah PPKM level 5. Keamanan akan dibuat selama 2 kali 12 jam. Itu membuat kota sangat sepi, seperti pandemi. Nick yang sangat bimbang dibantu oleh temannya Sarah dengan semua bukti-bukti yang ada. Nick mengecek semua properti Clyde dan melihat satu properti, yaitu gudang yang sangat dekat dengan penjara. Dengan berani, Nick dengan temannya masuk ke dalam gudang dan mencari bukti. Mereka melihat mobil yang berada di tempat penangkapan Clyde pertama kali berada di dalam gedung. Rekannya menekan tombol, dan tombol itu mengarahkan pada lubang rahasia. Ternyata itu terowongan di bawah persis penjara tempat Clyde. Clyde telah membuat pintu di setiap sel penjara. Ketika Nick masuk ke dalam sel, dia dikagetkan dengan Clyde yang tidak berada di dalam sel, karena Clyde berada di dalam gedung wali kota. Clyde berencana menaruh bom di bawah ruang rapat yang sedang berlangsung. Bom itu dapat melenyapkan satu gedung beserta orang yang berada di situ. Setelah melepaskan bom, Clyde kembali ke dalam penjara seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Nick duluan berada di dalam sel. Itu membuat Clyde sangat terkejut bahwa kedoknya sudah diketahui Nick.
Nick mencoba berunding dengan Clyde. I'm sorry, Nick. Tetapi Clyde sudah mengaktifkan bom tersebut. Mengetahui itu, Nick pergi dan mengunci sel Clyde. Detonatornya pun berbunyi. Clyde menemukan bom di bawah tempat tidurnya. Dia pun menyadari bahwa Nick memindahkan bom ke selnya. Menerima nasibnya, Clyde hanya tersenyum singkat dan kembali ke tempat tidurnya sambil melihat gelang yang diberikan putrinya. Bom pun langsung meledak dan melenyapkannya. Itulah akhir cerita dari film Law Abiding Citizen yang sangat menegangkan. Jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.